Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dari Pemkotaan. Dan nama saya Farel Julika dari Pemkotaan. Kami di sini sebagai narasumber. Kami di sini akan menceritakan biografi Muhammad Ali Jinnah. Siapa sih Muhammad Ali Jinnah itu? Muhammad Ali Jinnah adalah pemimpin India pada tahun 1913 sampai 1947. Nama lahir Ali Jinnah bukanlah yang dikenal sekarang. Dia memiliki nama Muhammad Ali Jinnah yang kemudian diganti menjadi Muhammad Ali Jinnah. Alasan perubahan nama itu tidak dijelaskan secara pasti, tetapi pergantian nama itu mengartikulasikan identitasnya sebagai non-India. Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 Desember 1876 di Karachi, Pakistan. Bagaimana sih latar belakang dari keluarga Muhammad Ali Jinnah? Ali Jinnah hidup berkecukupan. Orang tuanya seorang saudagar kaya, yaitu Jinnah Punja dan Mithibai. Ali Jinnah memiliki 7 saudara dan ia adalah anak tertua. Keluarganya anggota kasta Koja beragama Hindu yang telah masuk Islam berabad-abad sebelumnya dan merupakan pengikut dari Aga Khan. Mempunyai 2 istri bernama Amibai Jinnah dan Maryam Jinnah, serta seorang putri dari Maryam Jinnah yang bernama Dina Wajia. Apakah kamu bisa menjelaskan perjalanan beliau dari saat beliau menuntut ilmu hingga sampai banyak yang mengenalinya? Ketika Ali Jinnah masih kecil, ayahnya menganjurkan untuk belajar di luar negeri, yaitu di Eropa. Ia pun pergi di umur 16 tahun dan belajar di sana selama 14 tahun. Sepulang dari Eropa, Ali Jinnah mengikuti pelatihan pengacara dan menjadi lulusan termuda sampai setelah dia mendapat gelar sebagai pengacara. Dia kembali ke India untuk memperjuangkan rakyat India dalam melawan sikap kesewenangan Inggris. Perlawanan Jinnah kepada penguasa Inggris tidaklah secara langsung, melainkan masuk ke dalam sistem Inggris. Sepulangnya dari Inggris, dia kembali ke Karachi, kemudian ke Mumbai untuk menjadi pengacara, sebuah profesi yang dia cita-citakan selama di Inggris dengan tujuan untuk membela hak-hak warga India. Dalam masa pengabdiannya di bidang hukum ini, ia banyak berhubungan dengan berbagai kalangan lapisan masyarakat. Di antaranya adalah Patterson, Jaksa Agung Bombay. Ia sangat terkesan dengan semangat pengabdian Jinnah yang masih muda itu dalam bidang hukum, sehingga ia terdorong untuk memberikan fasilitas kepada Jinnah dengan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan perpustakaan pribadinya dan di luar dugaan Jinnah sendiri. Bagaimana sih perjuangan beliau dalam memperjuangkan ide-idenya itu? Merasa ingin untuk memperjuangkan ide-idenya melalui politik dan bergabung dengan Partai Kongres India pada tahun 1906. Dia terpilih menjadi ahli Viceroy Legislative Council, mewakili masyarakat Muslim Bombay di tahun 1910. Berbeda pemikiran dengan tokoh pergerakan Islam lainnya tentang negara Islam Pakistan. Ali Jinnah berkeyakinan bahwa secara tercapainya kemerdekaan India adalah bersatunya umat Islam dan umat Hindu, dan perannya mewujudkan negara Islam adalah bukti bahwa dia tetap berasumsi sebagai agama yang sempurna. Selain mengatur permasalahan ibadah, juga mengatur permasalahan negara. Dia dijuluki sebagai Ambassador of Hindu Muslim Unity.
Jinnah tidak memasuki Liga Muslim pada saat itu karena politik patuh dan setia pada pemerintah Inggris yang terdapat pada Liga Muslimin tidak sesuai dengan jiwanya. Ia lebih sesuai dengan jiwa menentang Inggris dengan kepentingan nasional India. Dapat dilihat dari tujuan didirikannya Liga Muslimin, yaitu pertama meningkatkan rasa loyalitas Muslimin terhadap Inggris, kedua melindungi dan meningkatkan hal-hal politik dan kepentingan Muslim dan menyalurkan kepentingan dan menghindari meningkatnya rasa permusuhan di antara orang Islam terhadap komunitas-komunitas lainnya. Nah, dengar-dengar nih katanya beliau pernah menjadi seorang pengacara. Nah, bisa tolong disebutkan kasus apa saja yang pernah diselesaikan sama beliau? Dalam tugasnya menjadi pengacara, Ali Jinnah berhasil memecahkan banyak kasus terkenal seperti kasus pembunuhan Maula di tahun 1925 dan pembelaannya pada 1945 atas Vincent Lal di Agra yang memadai hari terakhirnya di ranah hukum. Bisa tolong diceritakan sedikit saja keadaan beliau saat sudah masuk ke dunia politik? Setelah terjun ke dunia politik, Ali Jinnah menjadi salah satu tokoh yang menentang penjajahan Inggris atas India dan berjuang untuk komunitas Muslim di India. Salah satunya dengan mendirikan organisasi keagamaan yaitu Liga Muslim India yang bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak politik serta kepentingan umat Islam di India. Di Liga Muslim ini Ali Jinnah melahirkan resolusi Lahore yang mendesak perpisahan dari India untuk mendirikan negara Islam sendiri, dan setelah Pakistan merdeka ia dilantik menjadi gubernur pertama Pakistan dan menjadi presiden Majelis Konstituente Pakistan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini saya mau bertanya, apa sih penyebab beliau wafat? Kan secara beliau orang yang baik. Karena menghadapi masalah yang cukup serius dari sebuah negara muda dan menjadi kepala pertama negara yang baru. Dia menangani masalah Pakistan dengan otoritas dan karena kerja kerasnya. Kesehatan Ali Jinnah menurun sejak tahun 1930 dan meninggal karena mengidap penyakit TBC di umur 71 tahun pada 11 September tahun 1948 di tempat kelahirannya sendiri. Tidak hanya dianggap seorang gubernur jenderal, namun Ali Jinnah dianggap telah mengubah nasib umat Islam di India dan mendapat julukan Quaid-i-Azam yang artinya pemimpin besar dan Baba-i Kaum yang artinya bapak bangsa, pendiri Pakistan.